selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Tulia Turiruron dengan nomor UKG 2015 0107 6289, NIM 22300 241. Tempat pelaksanaan PPG adalah Universitas Negeri Padang. Ini adalah kartu identitas saya dan ini adalah fakta integritas saya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pembelajaran dengan tema tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran 4. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi, Bu. Hari ini baik yang luar biasa. Makan tidak tadi pagi? Makan. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tuh? Alasan apa dia tidak hadir ini? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tidak apa kalian nyari? Ya. Nanti kamu yang lain tidak boleh ikut seperti yang Paul buat hari ini ya. Kalau sakit atau tidak masuk kelas harus ada berita. Sampaikan kalau saya sakit atau saya izin. Sudah dengar anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sudah berdoa pagi ini? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ini. Sudah atau belum? Belum. Baik, kalau belum berdoa, kita berdoa dulu. Ibu minta Irfan pimpin teman-teman dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Silakan Ibu Evan. Baik. Hari ini kita akan belajar. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema yang pertama, penemu yang mengubah dunia. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita berdiri dulu menyanyikan sebuah lagu wajib. Terima, pimpin teman-teman untuk menyanyi. Halo, halo Bandung. 3. Halo, halo Bandung. Ibu kota perihangan. Mari rebut kembali. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan, pagi ini kita belajar di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Di subtema yang pertama, itu penemu yang mengubah dunia. Kali lalu kita juga sudah belajar tentang listrik. Sudah belajar tentang listrik atau belum? Sudah. Listrik itu dia bisa mengalir. Ada sumber listriknya, ada komponen-komponen listriknya, ada penghantarnya. Jadi arus listrik itu dia bisa mengalir dalam rangkaian tertutup. Kemudian rangkaian itu dibedakan menjadi berapa jenis kali lalu? Dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu kita sudah belajar kali lalu. Hari ini kita belajar tentang bola lampu pijar. Adapun
kita capai, yaitu yang pertama, ada bacaan yang harus anak-anak baca. Kemudian dari bacaan itu anak-anak harus bisa menemukan informasi penting yang ada dalam bacaan. Setelah anak-anak menemukan informasi penting, anak-anak dapat membuat kesimpulannya. Setelah membuat kesimpulan, anak-anak dapat mempresentasikannya di depan kelas. Tujuan yang berikut yaitu anak-anak menyimak video. Setelah menyimak video, anak-anak dapat menganalisis contoh manfaat hak-hak manusia. Kemudian tujuan yang terakhir, ya, setelah menganalisis contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak dapat menjelaskan pentingnya tanggung jawab dalam memanfaatkan hak-hak tersebut. Baik, sebelumnya lebih lanjut, anak-anak lihat dulu gambar yang ditampilkan. Sudah lihat gambarnya? Sudah, Ibu. Ada berapa gambar yang ditampilkan? 2 ya. Ada gambar pertama, ada gambar kedua. Sekarang amati gambarnya. Dari kedua gambar ini, apakah ada perbedaannya? Ada. Sekarang yang bisa menjelaskan perbedaannya, nanti angkat tangan. Tidak boleh jawab rame-rame, angkat tangan. Ya. Jadi harus ada perbedaan, bisa menjelaskan perbedaan dari gambar pertama dan gambar kedua. Siapa bisa jelaskan tentang gambar pertama? Apa saja yang kamu lihat di gambar? Bagaimana situasinya, itu bisa dijelaskan. Siapa bisa? Senang. Siapa mau angkat tangan? Kevin, silakan. Gambar pertama, tidak ada nyala lampu. Baik, gambar pertama, tidak ada nyala lampu. Itu menurut jawaban Kevin. Benar tidak anak-anak? Benar. Beri aplaus untuk Kevin. Jadi, gambar yang pertama ini tidak ada nyala lampu. Kalau begitu bagaimana situasinya? Terang atau gelap di gambar ini? Gelap. Jadi di gambar yang pertama itu situasinya gelap, tidak ada lampu. Berarti situasi itu terjadi pada malam hari. Baik, gambar yang kedua, siapa bisa jelaskan gambar yang kedua ini? Evan? Gambar yang kedua. Tadi gambar pertama tidak ada nyala lampu. Gambar yang kedua bagaimana? Evan? Ada nyala lampu. Baik. Menurut Evan, gambar yang kedua itu ada nyala lampu. Benar atau tidak anak-anak? Benar. Beri aplaus untuk Evan. Jadi gambar yang kedua ini ada nyala lampu. Berarti situasi rumahnya terang atau gelap? Terang. Mengapa bisa situasi rumahnya menjadi terang? Karena ada nyala lampunya. Sudah disampaikan oleh Ervan. Jadi kalau dunia kita pada malam hari tidak ada lampu, maka situasinya seperti di gambar pertama. Dunianya menjadi gelap. Di situ kalau gelap, maka anak-anak pada malam hari kalau gelap bisa beraktivitas? Tidak. Kalau situasinya gelap itu kita tidak bisa beraktivitas. Nah, misalnya kalau gelap anak-anak bisa belajar? Tidak bisa belajar. Apalagi yang tidak bisa kalau pada malam hari lampunya padam? Tidak bisa melakukan aktivitas, ya. Contohnya tadi tidak bisa belajar. Apalagi? Makan bisa tidak kalau lampunya gelap? Kalau makan juga tidak bisa, ya kan? Jadi pada malam hari kalau lampunya padam itu pada umumnya kita tidak bisa melakukan aktivitas. Beda dengan
gambar yang kedua. Ada nyala lampunya. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang bola lampu pizza. Bola lampu pizza. Jadi lampu yang menyala ini ada bola lampunya. Sekarang lihat dulu jenis-jenis bola lampu pada gambar yang ditampilkan. Gambar yang ditampilkan jenis-jenis bola lampu ini ada tidak di rumah? Ada. Ada ya. Di sekolah ada tidak? Ada. Jadi itu jenis-jenis bola lampu. Yang mau kita belajar adalah bola lampu pizza. Siapa yang menemukannya? Itu yang mau kita belajar pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum lanjut, Ibu minta anak-anak duduk di dalam kelompok dulu. Bentuk 3 kelompok. Sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Anak-anak? Sudah. Kalau sudah duduk dalam kelompok, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Baik, sudah dapatkan lembar kerjanya semua? Sudah. Di dalam lembar kerja, di situ sudah ada nama kelompoknya, sudah ada namanya, petunjuknya sudah ada, bacaannya sudah ada di dalam lembar kerja itu. Baik, jadi kita dalam 3 kelompok. Satu kelompok namanya bola, satu namanya lampu, satu namanya pizza. Siapa yang mau kelompoknya nama bola? Kelompok yang di tengah ya, namanya bola. Kelompok Ervan, nama kelompok bola. Kelompok pizza. Di sini kelompok pizza. Kalau begitu, yang terakhir kelompok lampu. Jadi bola, kelompok pizza, kelompok lampu. Lepas dulu alat tulisnya. Di situ ada langkah-langkah untuk menyelesaikan LKPD-nya. Tetapi sebelum menyelesaikannya, anak-anak perhatikan dulu bacaan yang ditampilkan berikut. Bacaan ini ada juga di dalam buku siswa di halaman 32. Coba buka buku siswanya halaman 32. Sudah? Sudah. Baik, sekarang Ibu minta baca dulu bacaannya. Kita baca dulu bacaannya, pahami dulu isinya, baru menyelesaikan jawabannya. Ibu minta Telo baca dulu bacaannya. Thomas Alva Edison sang penemukan. Yang lain perhatikan dalam buku. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dapat dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Baik, itu bacaannya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mewakili teman-teman untuk membaca. Beri aplaus untuk teman-teman yang sudah membaca. Setelah membaca, untuk memahami bacaannya, itu ada pertanyaan-pertanyaan penuntunnya. Tetapi
Tapi sebelum anak-anak menyelesaikannya itu, Ibu minta anak-anak nonton dulu video berikut ini. Dengan ditemukannya lampu hijau, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adik. Nando, perhatikan, nonton dulu videonya. Bagian dari ayam. Ketika kita bertanggung jawab, maka minimal tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Sudah simak videonya? Jadi sudah baca-bacanya, sudah simak videonya. Yang berikut adalah anak-anak menyelesaikan tugas yang ada di dalam LKPD. Jadi nama kelompok, ingat nama kelompok tadi. Ada nama kelompok bola, ada nama kelompok lampu, dan ada nama kelompok gitar. Silakan selesaikan tugas yang ada di dalam LKPD. Kalau masih bingung, baca dulu bacaannya ya. Dengan menghabiskan waktu selama 5 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap penulis alfabet? Pendapat pribadi penulis, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap penulis rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap kamu yang mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison?
Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Evan. Kami dari kelompok budak mau melaporkan hasil diskusi kami. Silakan. Nomor 1. Apa yang dibahas pada teks di atas? Bola lampu pijar. Nomor 2. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar yang pertama. Ini, terima dengar. Terus, Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. terus bagian yang kedua. Apakah hal yang didapatkan oleh Siti? Siti mendapat lampu belajar, mendapat fasilitas belajar, mendapat kasih sayang dari orang tua. Apakah hal yang didapatkan oleh adik Siti? Sama dengan kakaknya, mendapat lampu belajar, mendapat kasih sayang dari orang tua. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Pakaian tidak mudah rusak atau robek. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok budak. Kelompok yang berikut, kelompok lampu. Yang mewakili silakan. Beri aplaus untuk kelompok lampu. Baik. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Malik. Saya mau melaporkan hasil diskusi kelompok. Topik masalah apa yang dibahas pada teks di atas? Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar. Biar terjelas siapa Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Dengan menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Pendapat pribadi menurut apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Yang saya simpulkan dari sikap Thomas Alva Edison, dia sangat baik karena membuat bola lampu pijar untuk menerangi ruangan dalam rumah dan jalan raya pada saat malam hari. Dan saya harus bersyukur karena Thomas Alva Edison telah mengubah dunia dengan menemukan bola lampu pijar yang menyala selama 40 jam. Bagian yang kedua. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Hak yang didapatkan oleh Siti, hak belajar, hak kasih sayang dari orang tua. Apa hak yang didapatkan oleh adik Siti? Hak yang didapatkan oleh adik Siti Evan, lepas salah tulisnya hak dengan belajar, teman. hak kasih sayang dari orang tua. Apakah Siti telah menggunakan hak dengan baik? Ya, karena ia menjaga lampunya dengan baik. Apakah Siti telah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tidak, karena ia tidak menjaga bola lampunya, bola lampu belajarnya, dan membiarkan terus menyala. Apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Barang tidak cepat rusak. Nama benda sandal. Bagaimana kamu menggunakannya memakai setiap hari? Bagaimana kamu merawatnya saat selesai digunakan sampai di tempat aman? Apakah kamu sudah bertanggung jawab
benda sepatu. Bagaimana kamu menggunakannya? Memakainya jalan pada saat dibutuhkan. Bagaimana kamu merawatnya? Membersihkan kotoran dan sisa tempat bersama. Apakah kamu bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab dalam tempat rusak? Nama benda tas. Bagaimana kamu menggunakannya? Memakai saat dibutuhkan dan keluar rumah. Bagaimana kamu merawatnya? Selesai digunakan, simpan di tempat aman. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Tas tidak cepat rusak. Nama benda pakaian. Bagaimana kamu menggunakannya? Memakai setiap hari. Bagaimana kamu merawatnya? Dengan membersihkan, menjemur, setrika, dan simpan di dalam lemari. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Ya. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Baju tidak cepat rusak. Sekian. Demikian hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan kelompok yang terakhir, kelompok pijat. Silakan. Anak-anak yang lain beri aplaus untuk kelompok pijat. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat mendapatkan fasilitas belajar. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Hak yang didapatkan oleh adik Siti adalah hak untuk belajar, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan fasilitas belajar. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, karena ketika lampu belajar milik Siti kotor, ia selalu membersihkannya. Dan ketika selesai belajar, ia selalu mematikan setelah digunakan. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tidak, karena ketika lampu belajar miliknya kotor, ia tidak membersihkannya. Dan ketika selesai belajar, ia tidak mematikannya. Apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Barang yang kita miliki tidak cepat rusak dan tetap tahan lama. Tugas yang ketiga. 1. Sendal. Bagaimana kamu menggunakannya? Menggunakannya setiap hari. Bagaimana kamu merawatnya? Mencucinya dan menyimpan di tempat yang aman. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Sendal tidak cepat rusak dan tahan lama. 2. Sepatu. Bagaimana kamu menggunakannya? Menggunakannya ketika diperlukan. Bagaimana kamu merawatnya? Mencucinya dan menyimpan di tempat yang aman. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Sepatu tidak cepat rusak dan tetap awet. 3. Tas. Bagaimana kamu menggunakannya? Menggunakan ketika diperlukan. Bagaimana kamu merawatnya? Mencucinya dan menyimpan di tempat yang aman. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Tas tidak cepat rusak. 4. Pakaian. Bagaimana kamu menggunakannya? Menggunakannya setiap hari. Bagaimana kamu merawatnya? Mencucinya, menjemur, menyetrika, dan menyimpan di tempat yang aman. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Baju tidak cepat rusak dan tetap tahan lama.
kami sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Pijar. Baik anak-anak, ya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ada kelompok yang mau memberi masukan atau tanggapan terhadap kelompok yang lain? Hah? Ada tidak? Ada. Selalu tidak ada kan kelas 6? Ya? Karena apa Evan? Jawabannya sama. Karena jawabannya sama. Baik, kembali ke pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang bola lampu pijar. Siapa yang menemukannya tadi? Thomas Alva Edison. Yang menemukan bola lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Baik, Thomas Alva Edison ini lahir di mana tadi? Di pada tanggal 11 Februari 1847. Jadi Thomas Alva Edison itu lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Baik, sikap apa yang dapat kamu tiru dari Thomas Alva Edison ini anak-anak? Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Apa lagi? Ya, semangat, rasa ingin tahunya. Ya. Jadi sikap-sikap dari Thomas Alva Edison ini dapat kita tiru, ya. Dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Baik, selain itu, ya, bola lampu pijar tadi. Selain itu, Siti dan adiknya sudah diberikan lampu oleh ayahnya. Lampu yang diberikan oleh ayah kepada Siti dan adiknya itu sudah contoh bola lampu pijar. Baik, ayah Siti begitu memperhatikan Siti dan adiknya. Kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian kepada anak. Memberikan perhatian kepada anak. Baik, ketika anak mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, itu anak mendapatkan hak atau kewajiban? Hak. Baik anak-anak, hak itu apa menurut anak-anak? Segala sesuatu yang kita terima. Segala sesuatu yang kita terima itu adalah hak. Seperti dalam bacaan tadi, ya, Siti dan adiknya mereka menerima lampu dari ayah, maka Siti dan adiknya juga menerima hak dari orang tua mereka. Jadi di dalam bacaan itu Siti dan adiknya mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan fasilitas belajar dari orang tua, dan juga mereka mendapatkan hak untuk belajar. Baik, hak-hak yang kita terima dari orang tua, seperti lampu belajar dari ayah kepada Siti dan adiknya, anak-anak di rumah mendapatkan hak dari orang tua seperti apa? Kasih sayang, apa lagi? Mendapatkan hadiah. Mendapatkan hadiah berupa apa Nando kira-kira hadiahnya? Baju baru, Ya. buku. Ada yang mendapatkan baju, ada yang mendapatkan apa lagi? Sepeda. Apa lagi? Sepeda. Apa lagi? Tas baru. Buku. Ya, ada yang mendapatkan buku, ada yang mendapatkan tas. Baik, segala sesuatu itu diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Baik, di dalam memanfaatkannya, ingat seperti yang di dalam bacaan tadi. Siti dan adiknya, ya, mereka memanfaatkan hak yang mereka terima dari orang tuanya. Tetapi di dalam bacaan itu ada perbedaan. Siti begitu bertanggung jawab terhadap hak yang dia terima.
sementara adiknya kurang bertanggung jawab. Baik, kembali ke dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Apakah anak-anak sedang menggunakan hak anak-anak dengan tanggung jawab? Sudah atau belum anak-anak? Sudah. Anggun, misalnya, bagaimana kamu membuktikan tanggung jawabmu terhadap hak yang kamu terima dari orang tua? Menjaga. Siapa lagi yang lain? Bentuk tanggung jawabmu dalam menerima hak itu seperti apa? Merawatnya. Ya, kelima, merawatnya. Siapa lagi? Evan? Membersihkannya jika kotor. Ya, membersihkannya jika kotor. Baik, beberapa tanggung jawab yang anak-anak sebutkan tadi itu adalah bukti tanggung jawab kita terhadap hak yang kita terima. Jadi setelah kita terima hak, kita juga harus menjaganya, merawatnya agar barang-barang yang diberikan oleh orang tua itu terawat, rapi, bersih, sehingga bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Ibu berikan waktu untuk anak-anak. Ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Ada tidak kelas 6? Ada tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah mengerti, ingat pembelajaran kita hari ini, materi yang didapatkan hari ini, pulang ke rumah masing-masing, belajar lagi di rumah. Buat apa lagi kelas 6? Belajar di rumah. Kembali harus materi yang didapat hari ini harus pelajari lagi di rumah. Baik, sebelum pulang, anak-anak sebagai rasa wujudkan rasa terima kasih kita berdiri tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta Opa tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Silakan Opa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Agung, Aku menyesal atas segala dosa-dosa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis